Halo anak-anak kelas 4 yang ada di rumah semua. Selamat pagi dan salam sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pelajaran kita sebelumnya. Masih ingat pelajaran apa kita terakhir? Iya, terakhir adalah apa? Penaksiran operasi hitung. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang pelajaran yang sama. Tetapi kali ini adalah dalam bentuk soal cerita. Bentuk apa? Soal cerita. Nah, yang perlu kita pahami dalam menyelesaikan soal cerita ada beberapa hal. Yang pertama, kita baca soalnya dengan baik. Yang kedua, kita cermati atau kita pahami soal cerita itu. Yang ketiga adalah kita tulis nilai atau angka yang ada dalam soal cerita itu. Yang keempat, baru kita hitung sesuai yang diminta dalam soal. Nah, seperti itu. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal pada buku kita, yaitu ini dia. Halaman 42, latihan 5. Nah, kita sudah mengerjakan 1 sampai 5 kan? Iya. Nah, sekarang Bapak ingin tunjukkan, kita bahas dari soal nomor 6. Kita baca sama-sama. Jumlah siswa kelas 4A dan 4B adalah 78 siswa. Saat karya wisata, siswa-siswi tersebut dibagi menjadi 11 kelompok. Berapa kira-kira banyak siswa di setiap kelompok? Nah, setelah kita baca dan kita cermati, kemudian kita tulis nilainya. Yaitu tadi berapa? Jumlah siswa seluruhnya adalah 78 siswa. Maka kita tulis. Tadi contoh soal nomor 6. 78 siswa keseluruhannya. Kemudian nilai berikutnya berapa? Iya, 11. Karena dibilang dibagi ke 11 kelompok, tentu kita buat di sini tanda bagi ke dalam 11 kelompok. Nah, langsung kita bagi. Nah, tetapi untuk menentukan hasilnya, apakah kita bagi 78 dibagi 11? Langsung kita bagi? Tidak. Kenapa? Karena soalnya dinyatakan adalah berapa kira-kira. Kalau kira-kira itu artinya adalah perkiraan atau penaksiran. Maka kita taksir. Ditaksir berapa? Nah, kalau ditaksir itu, cara menghitungnya adalah kita bulatkan kedua bilangan itu. 78. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kenapa ke puluhan? Karena yang ada adalah nilai puluhan. Nilai ratusan tidak ada, ribuan tidak ada. Yang paling kecil adalah puluhan dan satuan. Sedangkan satuan tidak bisa dibulatkan karena sudah nilai yang paling kecil. Yang minimal bisa dibulatkan adalah nilai puluhan. Untuk membulatkan nilai puluhan ini, yaitu 7, maka lihat di belakangnya. Yaitu 8. 8 kan sudah lebih besar daripada 5. Maka dibulatkan ke atas. Yaitu 7 ditambah 1 menjadi 8. Sehingga nilainya 80 dibagi. Nah, bulatkan kembali nilai 11. 11, lihat nilai satuannya. 1. Maka 1 itu dibulatkan ke bawah sehingga 0. 1 ditambah 0, 1. Sehingga di sini 1 tambah 0 sehingga puluhan. Yaitu 10. Nah, dari sini langsung kita hitung. 80 dibagi 10 berapa? Iya, tentu 8. Maka nilainya adalah 78 dibagi 11 diperkirakan sebanyak 8. Nah, bagaimana? Mudah?
Iya, tentu mudah. Asalkan kita pahami soal cerita itu. Nah, lihat contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh kita baca sama-sama. Seorang pedagang menjual habis barang dagangannya selama dalam 2 hari. Hari pertama ia mendapatkan keuntungan sebesar 128.700. Kita tulis 128.000 berapa? 750. Kemudian hari kedua keuntungan didapat sebesar 96.300. Berapa kira-kira jumlah? Nah, karena yang diminta jumlah tentu dijumlahkan atau ditambah. Sehingga ditambah berapa? 96.300. 96.300. Nah, lihat soalnya. Pertanyaannya adalah berapa kira-kira? Kalau kira-kira itu artinya perkiraan atau taksiran. Maka di sini kita buat ditaksir berapa? Nah, lihat lagi soalnya. Berapa kira-kira jumlah keuntungan selama 2 hari jika dibulatkan ke ribuan terdekat? Iya, ada diminta adalah dibulatkan ke ribuan terdekat. Kalau dibulatkan ke ribuan terdekat, lihat nilai ribuannya. Nilai ribuannya di sini 8. Maka nanti yang berubah adalah 8. Sedangkan yang di belakangnya akan kita ubah. Nah, lihat yang di belakang ini 750. Ingat kalau ke ribuan, kalau di bawah 500 maka akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan di atas 500 dibulatkan ke atas. Sedangkan di sini nilainya adalah 750. 750 kan sudah, iya, ini kan sudah lebih besar daripada 500. Kalau sudah lebih besar dari 500 maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas sehingga berapa? Sehingga nilainya adalah 1. Maka 8 ditambah 1 adalah 9. Nilai depannya tetap. Berapa? 12. 129.000. Di sini menjadi 0. Iya. Kemudian ditambah. Ditambah berapa? Bulatkan ribuannya. Ribuannya 6. Maka lihat belakangnya. 300. 300 kan lebih kecil. 300 ini, lihat yang ini. Lebih kecil daripada 500. Sehingga nilainya 0. Maka 6 ditambah 0 tetap 6. Di depannya tetap 9, 6. Supaya menjadi ribuan. Tambah 3 0. Nah, hasilnya diperkirakan berapa? Langsung jumlahkan. Jumlahkan seperti yang biasa. Yaitu kita buat seperti biasa. 129.000 ditambah 96.000. Tambahkan 000. 9 tambah 6. 5. 1 di tangan. 1 tambah 2. 3. 3 ditambah 9. 12. 2. 1 di tangan. 1 ditambah 1. 2. Hasilnya adalah 225.000. Maka di sini diperkirakan sebanyak berapa? Iya, diperkirakan sebanyak 225.000 rupiah. Nah, inilah hasilnya. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Bagaimana? Paham? Iya, bisa diikuti ya? Iya, kalau bisa diikuti dan sudah paham, sekarang sebagai latihanmu adalah kerjakan untuk soal nomor 8, 9, dan 10 dengan cara yang Bapak buat ini. Ya, caranya harus sama seperti ini, jangan beda-beda lagi. Tidak boleh hanya jawabannya.
Harus ada cara penyelesaiannya. Oke? Setelah kamu kerjakan nanti di buku tulismu, foto dan kirim ke Google Classroom ini. Ya? Oke, jadi demikian pelajaran kita. Sampai jumpa ke pelajaran berikutnya. Bye-bye.